Shalom, siang ini saya ingin membahas tentang keselamatan. Banyak orang Kristen yang merasa karena dia sudah dibaptis, di KTP-nya Kristen, lalu dia merasa pasti masuk surga ketika dia mati. Tapi ingat, dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam surga? Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah kehendak Bapa di surga itu melacur? Bukan. Apakah kehendak Bapa di surga itu berzina? Bukan. Apakah kehendak Bapa di surga itu ngomongin orang? Bukan. Apakah kehendak Bapa di surga itu iri akan orang lain? Bukan. Apakah kehendak Bapa di surga itu berzina? Bukan. Apakah kehendak Bapa itu korupsi? Bukan. Apakah kehendak Bapa itu melukai orang lain? Bukan. Apakah kehendak Bapa itu berbohong? Bukan. Apakah kehendak Bapa itu minum, melacur, hura-hura, menghabiskan uang, berjudi? Bukan. Jadi kalau kamu Kristen, kamu masih berjudi, kamu masih mukulin istri, kamu masih mabok, kamu masih ngomongin orang, kamu masih ke gereja hanya Natal saja, tidak ada pembaruan dirimu yang menjadi serupa Kristus, jangan mimpi kamu masuk surga. Bukan seperti itu konsepnya. Benar, ketika kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, kamu diselamatkan. Maksudnya adalah bukan karena perbuatan baik kamu diselamatkan, karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Karena tidak akan, kalau diukur, tidak akan pernah ada orang yang kebaikannya melebihi kejahatannya. Karena saat kita berpikir aja, memikirkan yang jahat tentang orang, itu sudah merupakan suatu dosa. Mengingini perempuan hanya melihat saja, ya, kau mengingini perempuan itu sudah dosa. Kau ngobrol dengan laki orang, tertarik, nyaman, itu sudah dosa. Jadi tidak ada orang yang kebaikannya akan lebih tinggi dari dosanya, dari keburukannya. Tidak akan pernah ada, karena kita manusia. Untuk itulah kita butuh Kristus. Nah, kita butuh Kristus untuk ketika kita sebagai pendosa mengakui sebagai juru selamat, kita bertobat walaupun dalam umur kita misal 70 tahun, dalam 69 tahun kita berbuat dosa, lalu setahun sebelum kita mati atau satu hari sebelum kita mati kita bertobat, menyesali dosa kita, meninggalkan dosa kita, mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka dosa kita yang 69 tahun lebih 9 bulan itu akan dihapuskan. Itu yang namanya kasih karunia. Kita tidak pantas diselamatkan, tetapi kita menjadi pantas. Tetapi kalau karena perbuatan baik, kita berbuat jahat, berbuat dosa selama 69 tahun, yang setahunnya kita berbuat baik, 69 tahun yang kita berbuat jahat, otomatis kita tidak bisa masuk surga, kita masuk neraka. Ya. Jadi karena Kristus, walaupun kita 69 tahun kita berbuat dosa, 1 tahun kita bertobat, bahkan 1 hari sebelum kematian kita bertobat, kita akan masuk surga. Karena kita sudah mengakui di hadapan Yesus. Jadi tidak ada keselamatan yang dibilang masuk surga tanpa melakukan kehendak Bapa di surga. Nggak bisa. Syaratnya sudah Tuhan bilang. Dan ingat, Tuhan bilang dia akan datang kedua kali untuk mengadili orang hidup dan mati. Mengadili itu apa? Bukan cuma orang percaya dan tidak percaya, bukan. Tapi orang percaya juga akan diadili. Kamu ngapain aja? Apakah kamu melakukan kehendak Bapa di surga? Kalau iya, kamu berhak masuk surga. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Kembali ke ayat di Matius tadi. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi mulai sekarang, ayo kita ngaca, apakah setiap perbuatan kita sudah selaras dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.